Halo guys, selamat datang di Ngobrol Asik. Oke, hari ini aku udah kedatangan teman-teman aku nih dari Psikologi Winsuka. Boleh perkenalan dulu kalian samanya apa untuk pemirsa? Halo guys, perkenalkan aku Muhammad Adar Sadat, biasa dipanggil Abizar. Aku dari Psikologi Winsuka angkatan 2024. Halo guys, nama aku Alifah Nawisa-Fati, bisa dipanggil Nafisa dari Psikologi UIN Sunan Kalijaga 2024. Halo semuanya, perkenalkan aku Rohman dan aku dari Psikologi UIN Suka Kalijaga. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, seperti inilah, lumayan baik. Lagi banyak tugas atau enggak sih kalian sebenarnya? Tugas sih enggak ya. Laprak sih lumayan lah, lapraknya. Tapi ya, nikmatin aja lah. Oke, emang kita harus nikmatin ya, soalnya kita juga masih semester 1 gak sih? Iya, Semangat-semangatnya nih, semangat-semangatnya kuliah kan? Iya, pasti. banget. Semoga IPK kita juga tinggi ya guys. Amin. Oke, ngomong-ngomong soal Winsuka. Maaf ya, ada nyamuk ya ini. Ada nyamuk, Oke. mohon maaf. Ngomong-ngomong soal Winsuka, apa sih ciri khas dari Winsuka sendiri? Ciri khas dari UIN tuh apa ya? Moderasi beragama gak sih? Oh iya, bener sih. Kayak di UIN tuh bener-bener junjung tinggi moderasi beragama, toleransinya nggak sih yang tinggi banget tuh? Oh gitu. Berarti ini sama banget nih sama tema yang mau kita bawakan hari ini. Oke, jadi dari ngobrol asik itu kita mau membawakan mengenai tema tentang moderasi beragama. Menarik ya. Oke, kalau di Winsuka itu moderasi beragamanya tinggi, kira-kira apa sih nilai-nilai yang diberikan Winsuka untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk menerapkan di kampus tuh seperti apa sih? Dijawab dulu aja Mas Abisa. Kalau buat nilai-nilai yang diajarin sama mahasiswanya itu paling ini sih ya. Karena kan di UIN tuh ciri khasnya dengan Islamnya ya. Tapi ternyata ketika aku masuk UIN itu gak semua mahasiswanya tuh Islam. Jadi UIN ngasih kesempatan buat mahasiswa yang emang non-muslim itu masuk ke UIN supaya mereka tuh mungkin mau mempelajari tentang Islam atau emang prodi impiannya tuh ada di UIN gitu. Oh gitu. Aku baru tahu loh kalau misalkan di UIN itu ada mahasiswa selain yang maksudnya ada Iya, mahasiswa kan? selain agama Islam gitu. Karena kan udah ciri khas banget nih Islam. Namanya aja Universitas Islam. Betul. Betul Kayaknya sih, Islam betul, semua betul. mahasiswanya. Oke, kita masuk ke poin utamanya ya dari podcast hari ini mengenai moderasi beragama. Menurut kalian sendiri, moderasi beragama itu apa sih guys? Ya, kalau menurut pahamanku ya, kayak moderasi beragama itu kayak kita lebih ke toleransi terhadap kayak antar agama, antar umat beragama. Terus itu bisa juga kalau kita tuh nggak boleh kayak melebih-lebihkan, kayak melebihi dalam beragama, kayak apa ya? Terlalu ini nggak fanatik ya? Ya terlalu fanatik dalam beragama. Gitu. Iya sih. Bener banget. Kayak kita tuh apa ya? Kita boleh mempercayai keyakinan kita, tapi gak usah terlalu fanatik gitu yang sampai ngebuat rusuh, sampai nyepelein umat agama lain yang rasa agamanya itu paling penting sendiri. Betul sih itu. Kalau dari Rohman sendiri gimana? Moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu kan sebuah toleransi di mana ya kita diajarkan untuk saling mengerti, saling memahami, saling ya percaya dengan keyakinan masing-masing lah. Kayak yang ada di surat itu loh, tahu kan? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Masya Jadi, Allah. menurutku nih ya moderasi beragama itu adalah sebuah hal yang memang harus kita terapkan gitu. Betul. Banget. Gitu sih. Oke, menarik sekali ya guys penjelasan dari kalian ini. Kalau menurut kalian sendiri, cara kalian menerapkan moderasi beragama di kehidupan kalian sehari-hari itu seperti apa sih guys? Barangkali mau jawab duluan Rahman. Oke, makasih atas kesempatannya untukku menjawab duluan. Nah, kalau aku nih kan punya beberapa teman yang bisa dibilang bukan agama Islam dan non Muslim lah bisa dibilang. Nah, ya menurutku gak ada yang bermasalah sih. Kayak kita normalnya aja, kita ngobrol bareng sesama yang agama Islam, sesama Muslim,
gimana kalian ngobrol ya pasti kan santai, nggak ada tuh kita betul. bawa sara-sara, nggak ada tuh kita bawa diskriminasi, nggak ada Betul kan. sih. Nah menurutku ya kalau aku sendiri dengannya adanya teman yang beragama non muslim itu malah membuat saya lebih terbuka gitu loh, dan menghargailah menurutku apa yang mereka lakukan selama itu tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini. Ya udah, kalaupun itu berbeda, itu jika itu tidak merugikan kita ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau itu merugikan mungkin bisa kita tegur atau bisa kita obrolin lah baik-baik gitu loh. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Kalau dari Nafisa sendiri gimana tuh? Ya kalau dari aku sih ya itu toleransi ya, kayak terutama kalau semisal berpuasa ya kan, Betul. kalau ada teman kita yang non musliman biasanya kan mereka kan ya biasa makan siang gitu, sedangkan kita kan enggak, jadinya kita akan memberi ruang buat mereka yang akan makan siang itulah, sementara kita kan ya tetap berpuasa tanpa kayak mengucilkan mereka lah yang baru makan siang, jadi kita tetap berinteraksi seperti biasa aja. Buat takjil. Iya sih. By the way, soal itu aku jadi keinget tentang war takjil nih. Kemarin kan sempat rame ya waktu kita bulan puasa tentang war takjil. Terus sekarang kita udah mau mendekati Natal tuh. Dan dari agama Islam sendiri tuh kayak banyak yang ayo kita beli tuh kue-kue Natalnya. Menurut kalian gimana sih guys? Itu termasuk Aku gak yakin sih, karena kue Natal tuh mahal. Bener banget. iya sih Dan- betul. Dan ada beberapa yang nggak bisa kita konsumsi gitu loh. Iya Jadi sih ya betul. wah sebuah apa ya kerugian sih, tapi bukan hal buruk juga gitu loh. Ya itu hak dari mereka lah, kalau mau beli ya silahkan, Benar. kalau enggak ya apa. Tapi kita kalah perang nggak sih kalau gitu? Iya sih betul banget. Tapi menurutku itu termasuk toleransi beragama yang lumayan seru ya, dari antar umat beragama Islam dengan Benar. agama Kristen gitu tuh sangat-sangat seru. Oke, kalau dari Abisar sendiri, Kalau dari aku sendiri sih, aku ada cerita ya. Aku kan lumayan tinggal di lingkungan yang nggak semuanya tuh beragama Muslim ya. Dan ada RW ku sendiri tuh yang agamanya tuh non Muslim. Aku nggak tahu tepatnya agama apa. Cuman pernah di suatu saat tuh ada keluargaku yang meninggal. Nah pasti kalau ada yang keluarga meninggal tuh malamnya tuh ada tahlilan kan. iya Nah betul. si Pak RW ini tuh ikut tahlilan ya, walaupun nggak baca-baca ya karena beliau nggak hafal, tapi benar-benar ikut dengerin, duduk, dan kayak saling menghormati juga orang-orang di sekitar itu. Kayak nggak, ini orang Kristen ngapain kesini, ini orang Hindu ngapain ikutan tahlilan di orang Islam. Itu nggak, benar-benar di keluargaku, di masyarakat lingkungan sekitarku benar-benar ngerangkul Pak RW itu. Kayak emang kalau mau datang, mau ikut merasakan duka citanya ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak mengganggu juga kan gitu sih. Keren banget ya cerita-cerita dari penerapan kalian di kehidupan sehari-hari tentang moderasi beragama. Oke, ada nggak sih tantangan terbesar di dalam diri kalian untuk bermoderasi beragama ini? Siapa dulu nih? Mbak Nafisa dulu lah. Iya. Iya. Kalau tantangan sih kayaknya kalau menurut aku loh kayak tuh nggak terlalu ada, soalnya kan di lingkunganku juga kayak Islam semua gitu loh. Oke. Kalau di desa kan Islam semua, jadinya nggak terlalu yang berinteraksinya tuh jarang sama yang berbeda agama. Berbeda agama, Iya. betul. Oke. Kalau Mas Nafisa nih gimana? Oh, dari aku sendiri, karena aku kan orangnya selengean ya, orangnya tuh ceplas-ceplos, dan kebetulan tuh aku dulu ikut OSIS, dan adik kelas OSISku tuh ada yang non Muslim gitu. Nah, aku sama dia emang udah deket gitu, dan sering bercandaan kayak agak sarkas gitu ya. Kadang misalkan aku mau sholat terus lihat dia masih kerja ngerjain apa gitu, aku bilang, kan namanya Jo kan, Jo, ayo sholat, udah jam segini nggak sholat gitu sih. Tapi itu benar-benar ya kita saling asik gitu loh. Kadang juga dia ngajakin, ayo mas ke gereja mas, udah jam segini loh, udah hari Minggu gitu. Cuman masih menurutku masih batas wajar, dan dia tuh nggak baper sama bercandaanku gitu. seru banget ya. Kalau dari Mas Rohman sendiri, Kendala ya hitungannya. Kendala yang paling berat adalah menurutku persepsi. Karena apa yang kadang kita pikir itu salah, ternyata di sana nggak salah. Dan apa yang mereka pikir salah, mungkin di tempat kita nggak salah gitu loh.
Contohnya gimana tuh? Jadi misal nih kayak di mereka ada yang bilang babi itu halal bagi mereka, Iya, iya, tapi iya. bagi kita kan haram. Betul, Nah, betul, betul. Tapi bagi mereka ada juga yang meyakini bahwa tidak boleh menikah, Oh, pastor ya, contohnya. pastor. Nah, bagi kita malah menikah itu kayak sunahnya 4. Sebuah ibadah. Kok kayak gitu? Kelebihan itu, Gitu. kelebihan. Itu Tapi kelebihan. kan maksudnya sunahnya 4 itu Ya. kan karena zamannya Nabi istrinya Iya, banyak gitu. betul. Gitu maksudnya. Jadi menurutku ya apa yang susah adalah kendalanya ada di persepsi. Makanya kita ini harus sebagai seorang psikolog nih ya, harus melihat sebuah salah itu jangan hitam dan putih, tapi dilihat dari perspektif gitu sih. Betul banget, keren banget. Ih. Oke. Sebenarnya udah mendekati pertanyaan terakhir ya, teman-teman semua. Kira-kira nih, sejauh mana sih moderasi beragama ini dapat membantu mengatasi konflik-konflik sosial di lingkungan kalian? Apakah sangat membantu atau enggak sih? Atau gimana sih menurut kalian? Kalau menurutku sendiri sih, jujur ya, hal dalam toleransi beragama tuh sangat ngebantu kita banget sih. Nah, kalau ngomongin moderasi beragama, ngomongin soal toleransi tuh aku sempet keinget apa namanya, sebuah kasus kalau nggak salah di Bantul ya. Itu tuh penolakan bakti sosial paroki Santos apa gitu, pokoknya ada sebuah gereja. Nah, di gereja tuh ngadain bakti sosial. Nah, di bakti sosial tuh masyarakat di sekitarnya itu kan mayoritasnya muslim. Tapi mereka tuh nganggep tuh si gereja ini nganggep si gereja tuh kayak kristenisasi gitu loh. Oh, Karena iya, sengaja iya. ngebagiin ke orang-orang yang muslim. Yang Islam, betul. Jadi kayak ngerasa ini tuh harus dibubarin. Nah, menurutku tuh entah apa yang salah ya. Cuman menurutku itu tuh karena kurangnya toleransi beragama di umat masyarakat sekitar situ. Jadi Betul. jujur untuk moderasi beragama tuh penting banget ya buat ngejaga kita saling tolong menolong, rukun sebagai sesama warga masyarakat. Karena kan ya kali orang cuman mau bagi sembako tuh dituduh mau kristenisasi Iya, kan. betul. Padahal kan harus punya bukti yang kuat sendiri. Gitu. Itu aja sih menurutku. Oke, kalau untuk Mbak Nafisa? Iya, penting banget sih karena kan dengan moderasi beragama itu kita bisa lebih toleran kan sama antar umat beragama itu. Terus kita juga bisa lebih menjaga perilaku di lingkungan masyarakat. Betul. Iya kan? Yaitu ada perbedaan-perbedaan di situ yang mengharuskan kita untuk bertoleransi. Itu sih. Kalau Rahman? Ya sama kayak Mas Abizar, gimana Tuan lihat juga kalau dari Mas Abizar kan tentang yang ditolaknya Kristen, kalau aku dari ditolaknya Islam. Ada kayak di Bali itu kan melarang betul. pembangunan masjid. Nah, Ya, betul. menurutku itu adalah hal yang salah juga, di mana padahal cuma membangun kayak rumah ibadah aja, kita nggak ada niatan untuk mengislamisasi mereka juga Iya. gitu loh. Nah, menurutku modernisasi itu adalah yang penting gitu loh, hal yang penting, karena ya kita melihat Indonesia itu bisa bergabung, bisa mencapai kemerdekaan ini karena persatuan gitu loh, dan nggak mudah terpecah karena masalah ringan, masalah sepele gitu. Ini kan termasuk masalah yang sepele di mana ya balik lagi lakum dinukum waliyadin gitu loh. Itu agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku gitu loh. Jadi menurutku kita ini harusnya memahami dan mempelajari apa sih modernisasi itu gitu loh. Nah, jadi agar terciptanya lingkungan yang saling terikat, saling percaya gitu loh. Jangan sampai adanya perpisahan atau perpecahan itu hanya karena masalah sepele tersebut. Karena biasa masalah sepele itu bisa menjadi besar ketika ditambahin minyak. Betul banget. Betul. Itu betul sekali sih. Sering banget itu terjadi ya. Iya. Apalagi sering banget. sama orang-orang yang udah fanatik banget sama agama. Iya, betul. Kalian ada tips nggak sih buat generasi muda yang kurang untuk rasa toleransinya kepada umat beragama lain? Kalian ada toleransi nggak untuk? Kalian ada tips nggak untuk cara mereka bisa toleransi kepada agama lain? Terus secara mereka juga bisa menghargai agama-agama lain, tuh kalian ada tips nggak? Ada sih. Gimana tuh Kak? Bisa Kalau dijelasin? menurutku ya, banyakin relasi.
Nah, bener banget. Betul sih, itu Bener banget. relasi penting Kayak banget. Pertama ngobrol. itu ya. Yang kedua, jangan segala hal itu dilihat dari sisi negatif. Betul banget. Kadang kita berpikir buruk itu karena dari awal kita sudah berpikir negatif. Seandainya teman-teman yang dari Bantul tadi atau warga yang dari Bantul tadi berpikir kalau itu hanya sumbangan biasa, mungkin tidak ada seperti itu, tidak ada perpecahan gitu. Iya ya. Gitu. Karena mereka selalu memandang sesuatu hal dari sisi negatif. Nah, yang ketiga adalah kurangi medsos lah. Karena kadang nih di medsos kita nggak tahu mana kebenaran dan mana yang salah. Nah, itu. Betul sih. Harus Jadi bisa bisa milih lagi lah. Iya, bisa dia domba kita itu Iya, dari betul banget. medsos. Apalagi kita kan Betul psikolog ya, dituntut Nah. buat bersikap skeptis gitu. Benar. Kalau dari tipsnya Mas Abizar? Kalau dari aku hampir sama sih kayak Roman, cuman mungkin kita membawa diri kita apa ya, lebih sering ngobrol sama orang yang emang bukan muslim ya. Jadi kita tuh paham cara pandang dia tuh sama agama kita. Kita membawa cara pandang kita ke agama lain gitu. Kayak kita memandang agama sendiri tapi lewat agama lain. Paham nggak? Iya bisa. Nah, Paham, itu paham. supaya kita tuh nggak kayak apa ya, ngerasa agama kita tuh paling penting sendiri. Padahal kan di dunia ini tuh banyak agama ya. Tapi ya tetap harus apa ya, nggak keluar jalur gitu loh, masih dalam batas aman gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita sering banget ngobrol sama orang yang non muslim malah kita keluar dari muslim, nggak gitu konsepnya, beda. Tapi ada lagi kayak gitu. Waduh, Ada ada banyak sih kayak banyak gitu. banyak. Itu karena terlarut aja sih Nah, sama bener. temennya itu. Kurang bisa menjaga diri Iya, gitu mah. betul. Tapi ya balik lagi sih, itu pilihan mereka, kita nggak boleh Iya, ngejudge ya. betul. Itu Betul sih. banget. Oke, kalau dari Mbak Nafisah gimana? Ya sama sih, karena dengan kita ngobrol sama yang beda agama kan kita juga jadi tahu sudut pandang mereka itu kayak gimana. Iya. Terus kita juga bisa sih baca kayak literatur gitu tentang moderasi beragama, tentang sudut-sudut pandang kayak ya penulis-penulis lain. Jadi kan kita lebih banyak ilmu yang ada di kita. Jadi kita bisa menerima ilmu-ilmu itu dan kita bisa menerapkannya dengan kayak itu menambah relasi ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Ini sangat-sangat menarik banget ya pembahasan kita hari ini, dan aku jadi bertambah ilmu ya buat aku sendiri kayak oh ternyata banyak ya kasus-kasus moderasi beragama, terus juga dari cerita-cerita kalian tentang teman kalian yang ada teman kalian yang non, terus kalian menyikapinya seperti apa, dan seru. Apalagi tadi juga bahas tentang puasa dan Natal tadi ya, seru banget sih. Oh, ini udah nih. Sudah. Padahal masih Sayang pengen banget. ngobrol banyak Aduh, ini. Aduh. sayang banget. Mungkin kita Sayang bisa banget nih. di next podcast kita kali ya, kita bahas Boleh. tentang yang lain lagi. Boleh kalau mengundang kita lagi, boleh banget. Boleh. Oke, siap. Ditunggu pokoknya ya. Siap. Siap. Oke deh. Oke. Aku Nabila Hukma Akila dengan NIM 2410701067 pamit undur diri. Aku Muhammad Azhar Syada dengan NIM 2410701070 pamit undur diri. Aku Alifah Nawsatuwati dengan NIM 2410701059 pamit undur diri. Dan aku Raden Hamam Nur Rahman dengan NIM 2410 66. 07 01 0065. Pamit undur diri karena kami rasa sudah cukup pembahasan kami. Betul. Saksikan podcast kita lagi selanjutnya di Ngobrol Asik. Dadah. Dadah.